Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat Sifan yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan mahabbah, pertemuan karena cinta karena Allah, cinta untuk memperoleh ilmunya, cinta untuk memperoleh ridhonya. Sahabat Sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab karangan Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, dan hari ini kita akan membahas tentang etika bertamu. Sahabat Sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bertamu, maka ada dua pihak. Ada yang bertamu, ada yang menerima tamu alias tuan rumah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang etika bertamu dan juga mengajarkan kepada kita etika sebagai tuan rumah ketika kedatangan tamu. Di antara yang diajarkan Islam kepada diri kita ketika kita bertamu, yang paling penting adalah bahwa memang kita diundang untuk bertamu, atau memang kita niatkan diri kita karena Allah ingin bertamu. Jadi penting sekali, yaitu berkaitan dengan niat, berkaitan dengan undangan. Karena memang dalam bertamu ini ada memang kita diundang untuk datang atau memang kita ingin mendatangi. Jadilah kita sebagai tamu. Nah, sebagai tamu ini ada adabnya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin datang ke rumah teman kita bertamu, niatkan karena Allah, bukan karena dunia. Ini karena kadang-kadang ada orang yang ketika datang bertamu ke orang lain karena ada urusan duniawi. Memang tidak dilarang, tetapi utamakan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita ada hajat, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan teman yang saya kunjungi ini bisa membantu hajat saya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang pertama, niat. Baik sebagai orang yang datang ingin bertamu ataupun ketika kita diundang untuk datang ke rumah seseorang. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk yang diundang. Kalau misalkan kita diundang oleh orang untuk datang ke rumahnya, mungkin orang ini punya hajat, punya keperluan, lalu mengundang kita, maka kita
kalau diundang datang. Tapi kalau nggak diundang, ya jangan datang. Ini kan kadang-kadang ada orang-orang yang ketika nggak diundang, ya datang dengan alasan mungkin dia lupa sama saya, atau mungkin suratnya terselip dan sebagainya. Udah nggak usah kita pikirkan bab-bab seperti begitu. Ada undangan resmi, kita usahakan datang. Karena memang memenuhi undangan saudaranya itu merupakan satu hal yang disunahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, seandainya aku diundang ke Qura, niscaya aku akan datang memenuhinya. Ini Qura adalah satu wilayah yang berada di sekitar kota Madinah, jaraknya beberapa mil dari kota Madinah. Itu Rasulullah datang kalau diundang. Jadi jangan sampai ada alasan-alasan yang kemudian kita berhalangan untuk datang, kecuali halangan syar'i. Kalau nggak syar'i, datanglah. Karena ketika kita datang itu akan membuat orang tersebut bahagia. Karena apa? Karena ketika diundang kita datang. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita sudah datang, ya. Lalu kemudian kalau misalkan kita dalam keadaan berpuasa sunnah, lalu tuan rumah menyuguhkan makanan kepada kita, maka para ulama mengatakan batalkan puasanya. Dalam rangka apa? Takriman wa ta'ziman. Itu dalam rangka untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk membahagiakan tuan rumah yang sudah bersusah payah untuk mencari makanan. Kalau misalkan dia cari keluar atau memasak makanan ketika kita diundang, maka buka puasa. Kalau puasanya wajib, misalkan qadha karena misalkan ada sakit atau karena ada haid, karena melahirkan, maka kata para ulama ya itu penuhi karena kewajiban yang harus ditunaikan. Tetapi kalau ibadah sunnah, maka silakan dibatalkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Membahagiakan tuan rumah, ya, membahagiakan tuan rumah. Jangan lupa ya, jangan lupa ketika masuk diundang ke rumah seseorang, jangan lupa sebelum masuk bacakan dulu atau perdengarkan, ucapkan salam. Karena salam ini kan adalah satu doa yang kita lakukan buat saudara kita. Jangan selonong boy, mentang-mentang kenal, akrab, dekat, sahabat dekat, lalu kemudian masuk selonong boy. Jangan. Ya, sedekat apapun kita dengan seseorang, kalau kita memasuki rumahnya, mengunjunginya, jangan selonong boy. Kan ada adab-adab ketika di depan rumah kan, ketok rumahnya 3 kali, ucapkan salam, posisi jangan di depan pintu, menghadap ke samping, jangan menghadap ke depan pintu, karena dikhawatirkan ketika buka pintu ada pemandangan yang tidak layak kita harus lihat. Ya, maka nyamping. Dan kemudian kalau misalkan dibukakan, langsung ya masuk kalau sudah diizinkan masuk. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Berikan salam, lalu masuk. Kalau ketika tuan rumah menghidangkan makanan, maka makan walaupun kita sedang berpuasa. Batalkan, insya Allah pahalanya besar. Niat puasanya juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, ketika kita berada di rumah seseorang, jangan celengok kanan, celengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Ini kan ada di antara ya,
maaf ya, masyarakat kita yang ketika bertamu ke rumah seseorang lihat ke atas, lihat ke samping, lihat ke bawah, pokoknya lihat semuanya. Nah, kalau melihat lalu mengucapkan Masya Allah, nggak kenapa-napa ya, untuk terpaksa ya. Kalau melihat terpaksa lihat itu, kalau kita nggak sengaja lihat, kita ucap Masya Allah, jangan wow. Karena ada orang lihat wow, mantap, waduh. Nah, ini nggak benar. Hati-hati kalau kita kaitkan dengan masalah ruqyah syar'iyyah, ini bisa dikatakan menimbulkan namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain ini, pembahasan ain ini luar biasa. Penyakit yang kalau tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah mendahului takdir. Karena saking beratnya, saking rawannya penyakit yang disebabkan dari ain. Ya. Dan ada sebuah kisah di Saudi. Ada seseorang hidup alhamdulillah berkecukupan. Lalu kemudian temannya datang ke rumahnya. Ketika melihat alat-alat yang ada di rumah temannya luar biasa, canggih, bagus, ya, akhirnya dia mengucapkan kalimat bukan Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan. Dia malah wow. Akhirnya apa? Tadinya alat-alat itu berfungsi, tidak berfungsi. Dibawa seorang untuk memperbaiki, luar biasa. Ternyata masalahnya berat ya. Bahkan kemudian minta biaya yang tidak sedikit. Nah, ini hati-hati. Maka kalau kita bertamu ke rumah orang, tolong jangan lirik kanan, lirik kiri, tengok kanan, tengok kiri. Ya udahlah ya, kita tundukkan dulu wajah kita untuk melihat, atau kita ambil HP lah, kita sibukkan. Kalau tuan rumah di belakang, kita sibukkan dengan HP biar nggak lihat kanan, lihat kiri ya. Nah, kalau tuan rumah datang, berhenti HP, bicara dengan dia, tatap wajahnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sahabat sifat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita diundang nih oleh seseorang, tapi maaf, kalau kata Imam Ghazali disebutkan bahwa acara tersebut, undangan tersebut berisi tentang makanan yang subhat, minuman yang subhat, atau ada orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang zolim yang diundang, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang bermegahan, maka maaf, lebih baik gak usah datang. Itu kata Imam Ghazali. Ya, kalau diisi dengan maksiat kepada Allah, gak usah datang. Karena ditakutkan kita termasuk orang yang bermaksiat walaupun kita tidak melakukan. Kenapa bisa dikatakan maksiat? Karena kita membiarkan maksiat itu terjadi. Maka kalau ada acara-acara yang ada maksiatnya diundang, ya udah, nggak usah datang, kata Imam Ghazali. Ya. Namun kalau saya pribadi lihat pertimbangan dulu, dipertimbangkan kira-kira ya, maslahat dan mudaratnya. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat dan kita tidak terpengaruh dengan maksiat yang ada, maju. Dan kalau bisa kita mempengaruhi orang dengan datangnya kita, lakukan. Tapi kalau nggak mampu, kalau kita terjerumus, naudzubillah min dzalik, lebih baik nggak usah datang, nggak usah dilakukan. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah memenuhi hajat kita, urusan kita, ya, tolong dengan sangat ya, jangan lama-lama diam di rumah orang tersebut ya, jangan lama-lama ya, apalagi ngobrol ngalor ngidul, itu akan membuat tuan rumah nggak nyaman ya. Maka kalau sudah urusan selesai, pulang ya. Jangan lama-lama lagi di rumah tersebut. Dan tentu ketika pulang juga harus seizin tuan rumah. Kalau tuan rumah mengizinkan, pulang. Kalau tuan rumah masih menahan,
tahan karena memang masih ada hajat dengan kita dan kita tidak ada agenda lain, ya tahan, tunggu sampai kemudian hajat tuan rumah selesai. Ya. Dan jangan SMP sudah makan pulang, SMA sekarang SMA ya, sudah makan assalamualaikum, lebih tinggi derajatnya. Nah, jadi tolong kalau mau pulang izin, jangan sampai tidak izin dengan tuan rumah. Adapun etika bagi tuan rumah yang harus dilakukan adalah yang pertama, sambut tamu dengan sambutan yang baik, minimal senyuman. Kita berikan senyum tamu kita itu, yang dengan senyuman itu memberikan kepada tamu itu pemahaman bahwa kedatangannya disambut dengan baik. Kedatangannya bisa membuat teman yang disambangi itu bahagia. Nah, jadi berikan senyum, ya. Tanyakan keadaannya, tanyakan keadaan keluarganya. Ya, jangan diam-diam baik, ya, jangan diam-diam baik, ya. Jangan ajak ngobrol, ya. Nah, yang perlu diperhatikan bagi tuan rumah, ini poin penting. Kadang-kadang kita suka maksain diri, padahal sebetulnya tidak apa-apa. Ya, kita sediakan makanan atau tidak apa-apa, itu urusan kebaikan saja. Maka kata Imam Ghazali dikatakan ya bahwa Rasulullah bersabda, ini hadis diriwayatkan dalam kitab Kasyaf Al-Qina. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini perlu diteliti ulang. Ya. Nanti insya Allah saya akan coba teliti. Ya. Dan hadis ini cukup menarik. Ya. Dikatakan bahwa Rasul bersabda, janganlah engkau membebani dirimu dalam menyambut tamu. Nah, ini poin penting. Jangan membebani diri. Ya, kalau nggak mampu menyediakan makanan, minimal minuman. Masa sekedar minum segelas air tawar nggak mampu, ya saya yakin ada. Jangan sampai tamu datang nggak disediakan apa-apa, pelit banget orang. Ya. Sediakan minimal air putih untuk dia minum. Ya. Kalau ada lebih siapkan, jangan sampai pelit juga. Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dan ketika kedatangan tamu maka Nabi Ibrahim menyembelih bi ijlin samin. Ijl itu artinya sapi yang masih kecil, masih muda. Ya. Kalau sapi masih muda itu dagingnya enak banget. Ya. Bi ijlin samin disediakan, disembelih, dimasak, dihidangkan. Masya Allah, luar biasa. Walaupun kemudian ternyata tamunya nggak makan, karena malaikat. Sempat takut Nabi Ibrahim,